bukan, ketemu lagi nih di Sekolah Minggu Online hari ini bersama dengan Kak Kian Hasana, Kak Vivi, dan Miss Flora. Nah adik-adik, sebelum kita memulai puji-pujian kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Kak Karen pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kakak percaya adik-adik dan kakak di sini dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Sekarang kita mau menyanyikan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Mari adik-adik kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada batas sudahan, kasih
Ayo kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Biar lagu ini menjadi doa kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulangi lagi lagu ini sekali lagi dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Adik-adik panggil ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan lagi ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik sembah Dia. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Haleluya Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap firman yang masuk boleh menjadi pengingat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya luar biasa. Nah, senang banget hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah online di Psalm 21 Kids. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah masuk di minggu terakhir bulan Oktober. Bulan ini kita belajar tentang ayat
Ayub. Adik-adik tentunya ingat cerita Ayub ya, tentang kesetiaan Ayub ketika dia mengalami banyak masalah, banyak ujian dan cobaan. Tapi Ayub yang selalu memilih untuk setia kepada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik bagaimana? Tentunya tetap setia dalam Tuhan Yesus juga kan? Nah adik-adik, kalau kita ingat-ingat kembali lagi super kebenaran kita selama 3 minggu kemarin, ada yang ingat gak ya? Apa saja? Yang pertama, aku akan tetap mempercayai Tuhan sekalipun apapun masalahnya, ya kan? Terus yang kedua, aku percaya Tuhan selalu bersamaku. Yang ketiga, Tuhan adalah penebusku. Nah, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan Yesus yang sungguh baik buat adik-adik semua dan juga buat kakak, bahwa dia adalah penebus kita satu-satunya yang memberikan penolong buat kita. Sehingga kalaupun ada cobaan, ada masalah, kita tetap percaya ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, Kak Novi mau tanya nih, adik-adik sudah pernah belajar kan tentang perbedaan dua buah benda, yang besar dan yang kecil. Jadi tanda apakah yang cocok? Apakah tanda seperti ini yang artinya lebih besar, ataukah tanda seperti ini yang artinya lebih kecil, atau tanda seperti ini sama dengan? Nah kakak percaya adik-adik bisa ya. Coba sekarang kakak mau kasih gambar berikut ini, perhatikan baik-baik. Di sebelah kiri ada 5 apel, dan di sebelah kanan ada 2 apel. Nah, tanda apakah yang cocok untuk kedua gambar ini? Begini, begini, atau begini? Ayo jawabannya apa adik-adik? Ya, jawaban yang benar adalah seperti ini. Artinya 5 buah apel lebih besar daripada 2 apel. Good. Oke, sekarang yang kedua. Perhatikan baik-baik gambar semangka berikut ini. Semangka di sebelah kiri ada 7 dan semangka di sebelah kanan ada 9. Tanda apakah yang cocok adik-adik? Apakah yang seperti ini? Atau seperti ini? Atau yang ini? Ayo jawabannya yang mana? Good! Jawaban yang benar adalah seperti ini. Artinya 7 semangka lebih kecil daripada 9 semangka. Good! Sekarang kita lanjut yang ketiga adik-adik. Perhatikan gambar pisang berikut ini. Nah, pisang di sebelah kiri ada 4. Pisang di sebelah kanan ada 4. Nah, yang ini gampang. Tanda apa yang cocok adik-adik? Seperti ini, atau ini, atau kayak ini? Silakan dijawab. 3, 2, 1. Ya, jawaban yang benar adalah sama dengan 4 pisang sama dengan 4 pisang. Nah, tandanya gampang kan adik-adik? Sekarang lanjut yang keempat. Perhatikan tulisan berikut ini. Di sebelah kiri ada tulisan Tuhan Yesus. Di sebelah kanan ada tulisan iblis. Ayo, tanda apa yang cocok adik-adik? Seperti ini, atau ini? Gimana? Tahu jawabannya adik-adik? Nah, untuk jawabannya kita pending dulu adik-adik. Kakak mau tanya sama adik-adik dulu. Pernah nggak adik-adik dengar kalau ada yang berkata bahwa kuasa iblis itu sama atau sebanding dengan kuasa Tuhan? Nah, itu benar apa tidak adik-adik? Kira-kira menurut adik-adik apakah iblis sama hebatnya dengan Tuhan? Nah, ada beberapa fakta yang harus kita lihat hari ini bersama-sama. Fakta yang pertama adalah iblis itu bukan Tuhan. Dia itu salah satu malaikat yang pernah Tuhan ciptakan. Tapi apa yang terjadi? Dia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Coba kita baca di Yesaya pasal 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah adik-adik, itulah yang iblis inginkan, menyamai Tuhan. Makanya dia diusir
ceritanya di Ayub bahwa waktu dia ingin menguji Ayub, dia minta izin dulu sama Tuhan. Dia nggak bisa langsung seenaknya mengganggu Ayub karena Ayub adalah kesayangan Tuhan. Jadi si iblis harus datang kepada Tuhan dan juga harus minta izin dulu. Kalau tidak ada izin, tentu aja tidak boleh. Terus adik-adik tahu nggak? Walaupun si iblis sudah minta izin sama Tuhan, itu pun masih dibatasi. Katanya apa? Tidak boleh mengambil nyawa Ayub. Jadi hanya bisa gangguin aja. Diambil semua yang dia miliki, diambil semua apa yang Ayub miliki, tapi dia tidak bisa mengambil nyawa Ayub. Jadi kuasanya terbatas kan? Fakta yang ketiga. Nah, waktu si iblis ketemu dengan Tuhan, dia berkata bahwa dia habis jalan-jalan mengelilingi bumi. Nah, kalau iblis itu tidak bisa di tempat yang sama, di waktu yang sama. Beda sama Tuhan Yesus kita. Dia itu, Tuhan kita, ada di mana saja, di waktu yang sama. Itulah kenapa Tuhan kita disebut omnipresent. Artinya, seada di waktu yang sama, di tempat di mana saja. Nah, kalau misalnya kakak lagi sini, Tuhan bisa menolong kakak. Bahkan di waktu yang bersamaan sekarang, Tuhan Yesus juga bisa menolong adik-adik di rumah. Bahkan Tuhan juga menolong mungkin orang lain yang ada di negara bagian lain atau di mana saja. Nah, itu dia hebatnya Tuhan Yesus kita. Bangga nggak adik-adik punya Tuhan Yesus yang hebat? Yang bangga katakan haleluya. Terus adik-adik ingat nggak cerita tentang Adam dan Hawa? Pada suatu waktu Hawa datangi iblis dalam bentuk ular. Lalu apakah yang menjadi pertanyaan ular pada waktu itu? Kita baca ya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Dan waktu itu Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa supaya boleh makan semua yang ada di taman itu, kecuali yang ada di tengah-tengah taman itu. Ingat kan adik-adik? Tapi waktu si Hawa sendirian, dia ditanya oleh iblis tentang benarkah kalau misalnya Tuhan itu suruh kamu jangan makan buah yang ada di tengah-tengah itu. Ya kan? Kenapa sih iblis memberikan pertanyaan seperti itu adik-adik? Asal adik-adik tahu, disitulah iblis mulai memberikan pertanyaan yang buat si Hawa jadi ragu-ragu. Digoncangkan pikirannya dia. Benarkah kamu tuh nggak boleh makan buah di tengah taman itu? Kamu yakin? Itu kata Tuhan. Sungguhankah? Yakinkah? Ditanya. Sampai akhirnya dia pun menjadi ragu. Nah, kira-kira adik-adik benar nggak sih perintah Tuhan seperti itu? Harusnya inilah yang kita pegang. Apa ini? Alkitab. Nah, Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Lewat Alkitab inilah adik-adik kita belajar firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Adik-adik sudah baca hari ini di rumah? Nah, inilah yang memberikan kita kekuatan dan yang membuat kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena semua tentang Tuhan ada di dalam Alkitab ini adik-adik. Nah, apa yang sudah kita baca itu yang harus kita pegang. Dan kita mau katakan, ya, saya mau percaya. Katakan adik-adik, ya, saya mau percaya. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh bisikan iblis. Menarik sekali, waktu itu si Hawa didatangi ketika dia sendiri. Akhirnya mulai dibuat ragu-ragu. Benarkah itu yang Tuhan katakan? Kamu yakin? Seperti itu kira-kira ya adik-adik. Sama juga seperti kita. Kalau misalnya kita jauh dari persekutuan, artinya kita jauh dari Tuhan, jauh dari ibadah, kita juga bisa digoda untuk menjadi ragu kepada yang namanya firman Tuhan adik-adik. Kalau misalnya kita jarang ke gereja,
berada di dalam lingkungannya Tuhan yang Tuhan berikan, tentunya kita akan selalu kuat dan percaya pada firman-Nya. Sekali lagi yuk ikutin kakak katakan, ya aku percaya firman-Nya. Ya, aku percaya firman-Nya. Nah adik-adik, sungguh jelas perbedaan antara Tuhan Yesus dan iblis. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 bahwa iblis itu tidak suka kebenaran dan dia disebut bapa pendusta. Dusta itu seperti kata bohong adik-adik. Jadi dia itu penipu. Dia tidak suka dengan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan tentang diri Tuhan Yesus? Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Wow, luar biasa kan adik-adik, bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Dia satu-satunya jalan yang harus kita miliki. Hanya Dia satu-satunya Yesus yang harus ada di dalam hati kita adik-adik. Nah, di saat adik-adik mendapatkan yang namanya keraguan, misalnya pernah nggak adik-adik merasa, aku orang yang tidak berguna, aku selalu mengecewakan papa mama. Makanya dengan belajar dimarahi, aku dikatakan tidak pintar, aku dikatakan tidak berguna, apalagi aku tidak disukai oleh banyak orang, aku begini, aku begitu. Banyak sekali adik-adik yang membuat kita tidak percaya diri atau mengecilkan diri kita sendiri. Kira-kira hal seperti itu yang diinginkan Tuhan atau diinginkan iblis? Tentunya si iblis senang adik-adik. Dia paling senang kalau lihat anak-anak Tuhan mulai menyerah. Dia mulai senang kalau melihat anak-anak Tuhan tidak percaya akan dirinya. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus justru ingin kita selalu percaya kepada Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Manusia boleh aja nih bilang kalau kita tidak berguna, tapi pegang firman Tuhan bahwa saya adalah orang yang berguna. Saya adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Saya dikasihi oleh banyak orang, terutama dikasihi Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan pernah sedih atau berkecil hati, tapi percaya Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menjadi penebus buat hidup kita, yang mengubahkan hidup kita menjadi baru dan menjadi indah. Jadi jangan mau hidup di bawah kata-kata iblis yang membuat kita down. Seperti yang dialami Ayub. Waktu dia mengalami masalah, apa kata istrinya? Apa kata sahabat-sahabatnya? Itu yang membuat dia down. Dia kecewa, dia sedih. Tapi untung saja Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Makanya dia menaruh setianya hanya kepada Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik juga mengalami hal yang sama, langsung ingat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus sayang padaku. Dan Tuhan Yesus menciptakanku begitu istimewa. Ayo adik-adik, katakan bersama dengan kakak bahwa aku istimewa. 1, 2, 3. Aku istimewa. Nah adik-adik, kakak akan balik kepada pertanyaan kakak sebelumnya dengan kata-kata di bawah ini. Tuhan Yesus, iblis, tanda apakah yang cocok? Apakah seperti ini, atau ini? Tentu saja tanda yang benar adalah ini, bahwa Tuhan lebih besar daripada iblis. Tentu saja adik-adik, Tuhan kita itu lebih tinggi dari apapun, dari siapapun. Tuhan kita lebih hebat daripada iblis atau dari apapun juga. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, maha mulia, pokoknya maha segalanya. Dia adalah Tuhan Yesus kita yang ada. Makanya adik-adik, jangan pernah takut kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kuasanya yang besar yang bisa menolong kita. Kuasanya yang besar yang bisa memberikan kita kepintaran, kecerdasan, dan kemampuan. Percaya adik-adik? Seperti super ayat kita hari ini adik-adik. Di dalam Yohanes pasal 14
percaya bahwa Tuhan kita yang berkuasa itu, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sekali lagi yuk kita hafalkan sama-sama super ayat hari ini. Sekarang semua bangkit berdiri. Nah, sudah siap semua? Kalau sudah siap, dengan suara yang lantang kita baca bersama-sama super ayat hari ini. Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hebat adik-adik. Sekali lagi ya, dengan semangat dan sambil dihafal. 1, 2, 3. Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke adik-adik, kita sudah belajar 1 bulan ini tentang kesetiaan Ayub. Ayo adik-adik yang mau tetap setia dan tetap percaya kepada firman Tuhan, sama-sama kakak mengajak kita berdoa. Ayo angkat tanganmu dan tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh masih belajar bersama-sama firman Tuhan tentang kesetiaan Ayub. Kami tahu Tuhan bahwa apapun masalah yang terjadi mungkin tidak mudah buat kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Tapi kami tahu bahwa saat ini ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, yang memberikan kami kemampuan, yang memberikan kami kekuatan untuk kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saat ini hamba juga memberkati buat adik-adik yang ada di rumah. Tuhan yang memberkati setiap apapun yang mereka hadapi. Ada Tuhan Yesus yang menyertai. Kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati studi, cita-cita masa depan mereka, dan juga berkati seluruh keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk berkat-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu kepada setiap kami. Dan kalaupun ibadah kami sudah selesai, biarlah Tuhan yang terus menyertai kami dimanapun kami berada. Dan kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya. Katakan amin. Oke adik-adik, tentunya minggu depan tetap di waktu yang sama, jam 11 siang, ikutin ibadah online ya. Boleh adik-adik ingatkan teman-temannya atau ingatkan kakak, adik, sepupunya, saudaranya, semuanya untuk tetap beribadah. Oke? Dan tentunya minggu depan kita dengan cerita yang baru. Tetap setia di dalam Tuhan, tetap setia dalam firman Tuhan. Jangan lupa jaga kesehatan ya adik-adik, juga rajin belajar. Sukses untuk semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye!